Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia. Senang berjumpa dengan kalian lagi kembali di kegiatan video pembelajaran bahasa Indonesia. Pagi ini kita akan membahas secara lengkap tentang teks cerita fantasi bersama saya, Ibu Subkarwati. Baik anak-anak, tujuan dari video pembelajaran pagi hari ini adalah pertama, kamu bisa memahami tentang ciri teks cerita fantasi. Kedua, mampu memahami struktur teks cerita fantasi. Dan yang terakhir adalah memahami unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Baik anak-anak, sebenarnya cerita fantasi adalah cerita yang masih berkait dengan kehidupan sehari-hari. Cuma persoalannya ada ciri lain, yaitu biasanya ada tokoh-tokoh yang ajaib. Apa artinya ajaib? Tokoh ini bisa punya kekuatan, ya, atau dia punya kekuatan. Misalnya kalau dia hewan yang bisa punya banyak keajaiban lah, ya, misalnya satu bisa berbicara, bisa melakukan satu kegiatan yang di luar kewajaran. Lalu misalnya punya benda-benda yang ajaib yang bisa melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Dan yang terakhir, adanya peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal, yang tidak pernah ada di dalam kehidupan nyata, ya. Kita bahas selanjutnya untuk lebih memahami. Contoh nih, misalnya ada film Doraemon, judulnya Gelang Profesi. Nah, cerita ini adalah cerita yang membahas tentang kegiatan di sekolah ketika akan membahas tentang cita-cita, ya. Dan si Doraemon membantu Nobita memberikan gelang ajaib yang dia ambil dari kantongnya. Nah, ketika peristiwa dia memakai gelang ajaib, maka ada peristiwa-peristiwa yang nggak masuk akal. Jadi ketika gelangnya bertuliskan guru, maka Nobita akan berganti profesi menjadi guru. Kalau menjadi dokter, maka Nobita berprofesi menjadi dokter, dan seterusnya. Baik, ya, itu. Contoh lain di buku paket bahasa Indonesia itu ada cerita berjudul Berlian 3 Warna. Nah, ini ceritanya berkisah tentang petualangan 3 sahabat, ya. Ada di dalam cerita ini ada kotak ajaib. Dengan kotak ajaib ini mereka bisa berpetualang dan berpindah dari kamarnya Anika menuju sebuah kerajaan, ya. Nah, kesimpulannya berarti teks cerita fantasi adalah sebuah teks cerita yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari yang sifatnya dihayalkan atau difantasikan. Di dalamnya ada keajaiban, baik tokoh ceritanya ataupun jalan ceritanya. Das, ya? Baik, nah sekarang nanti kalau kamu untuk latihan, nanti di buku paket cari atau boleh tonton sebuah teks cerita fantasi, berikan alasan mengapa teks cerita itu termasuk teks cerita fantasi dengan memberikan bukti dari ceritanya, ya. Nanti bisa kamu tulis di kolom YouTube tugasnya, ya. Ceritanya apa, kenapa ini termasuk cerita fantasi, berikan dari segi tokoh dan jalan cerita, ya, alasannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas struktur teks cerita fantasi. Cerita fantasi itu ada bagian yang disebut sebagai orientasi, ada yang disebut sebagai komplikasi, klimaks, dan ada resolusi, ya. Nah, di bagian orientasi biasanya si penulis cerita akan memperkenalkan pembaca tentang tokoh ceritanya, ya, siapa, usia berapa, mungkin sifatnya bagaimana, dan sebagainya. Lalu menggambarkan latar ceritanya, dan yang terakhir di bagian ini biasanya mengenalkan awal dari kisah dari ceritanya, ya. Nah, di bagian komplikasi ini mulai terjadi masalah dalam diri tokoh, baik dengan dirinya sendiri, tokoh lain, atau lingkungannya. Nah,
selanjutnya ada yang disebut sebagai klimaks. Nah, ini persoalan di dalam cerita mulai mencapai puncak ketegangannya ya, maka disebut klimaks. Dan terakhir adalah bagian resolusi. Ini biasanya penyelesaian masalah. Apakah jalan ceritanya membahagiakan atau sad ending yang menyedihkan gitu ya. Baik, selanjutnya Ibu akan bahas contohnya di dalam Berlian 3 Warna. Di bagian orientasi, ada seorang anak masuk ke kamar ibunya, namanya Anika ya. Diberitahu bahwa ada kotak 3 warna yang bisa membawa mereka berpetualang. Komplikasi terjadi ketika ketiga sahabat ini membuka kotak dan mereka tiba-tiba terlempar dan sudah berada di gerbang kerajaan. Dari situlah mulai adanya konflik yang akhirnya konfliknya mencapai ketegangan atau klimaks. Klimaksnya adalah mereka terancam tidak bisa kembali ke kehidupan semula jika terlambat saja tidak kembali ke kamar gitu ya. Resolusinya mereka akhirnya berhasil kembali ke kamar ibunya Tanika dengan selamat. Dengan Anika ya, Tanika dengan selamat. Ya, lanjut. Nanti coba latihan ya, atau baca sebuah cerita fantasi. Kamu temukan mana unsur orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusinya ya. Tapi ini nanti kali pertemuan lain kita akan bahas tentang latihannya, tentang struktur ya. Baik, Ibu lanjutkan dulu, yaitu tentang unsur kebahasaan teks cerita fantasi ya. Ada paragraf deskripsi, paragraf yang menggambarkan gambaran tokoh, peristiwa, latar tempat, latar waktu, atau suasana. Kan kamu pernah belajar tentang teks deskripsi. Nah, bagian membuat paragraf deskripsi itu pasti akan mudah ya. Jadi apa yang tergambar di dalam tokohnya bisa kita gambarkan dengan kalimat-kalimat rincian ya. Peristiwanya, latar tempatnya, latar waktu, atau suasananya ya. Berikut ada yang disebut sebagai kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Kalimat langsung ini adalah kalimat-kalimat percakapan dari tokohnya dan biasanya ditandai dengan tanda petik 2 gitu ya. Kalau kalimat tidak langsung adalah kalimat berita biasa yang bukan kalimat percakapan. Baik, yang berikut ada kata hubung waktu. Apa penjelasan tentang kata hubung waktu nanti Ibu akan jelaskan kemudian. Lalu ada yang disebut sebagai kata ganti orang, dan yang ketiga adalah kata ungkapan yang sifatnya mengejutkan. Seperti apa semua unsur kebahasaan ini Ibu akan jelaskan kemudian ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, ini yang disebut sebagai paragraf deskripsi. Saya contohkan kalau deskripsinya mendeskripsikan tokoh ya, ini contohnya. Ani adalah gadis berusia 17 tahun, gadis yang sangat tinggi dengan paras yang cantik, kulitnya putih bersih ya. Ini menggambarkan tokoh ya. Atau misalnya ada seekor naga, badannya besar, berekor panjang ya, dari mulutnya keluar lidah yang begitu panjang. Kalau dia membuka mulutnya akan keluar bola api yang cukup panas. Nah, itu misalnya seperti itu kalau tokohnya hewan gitu ya, hewan yang imajinatif. Baik, berikutnya bagaimana tentang deskripsi tempat. Nah, ini contohnya ya, tempat dalam cerita yang menjadi latar cerita dijelaskan. Maka ini yang bikin membuat cerita menjadi sangat amat panjang. Hutan pinus tampak sepi, hanya ada barisan pohon-pohon pinus yang tinggi di kanan dan kiri jalan. Di tanah berserakan dahan-dahan dan ranting-ranting pinus kering. Ya, ini kalau menggambarkan tentang tempat. Kita lanjutkan. Sekarang kalau deskripsi waktu. Jadi, gambaran waktu di dalam cerita bisa kita waktu di dalam cerita bisa kita gambarkan secara jelas. Baik, contohnya adalah malam mulai beranjak naik. Langit mulai gelap, tampak cahaya bintang-bintang kecil menyebar di langit gelap. Cahaya bulan berbentuk sabit menemani malam ini ya. Jadi bisa begitu indah gitu ya kalimatnya. Sekarang kalau deskripsinya deskripsi suasana. Coba ya. Aku sendiri ditemani laptopku yang setia. Tak ada suara lain kecuali bunyi gerakan jarum detik jam dinding kamarku. Sesekali aku mendengar bunyi suara cicak yang sedang bercengkrama di langit-langit kamarku. Nah, ini kalau menggambarkan suasana. Ya, lanjut. Ini yang disebut sebagai kalimat langsung ya. Kalimat percakapan tokoh dikutip secara langsung, ditulis di antara tanda petik 2 ya. Itu Ibu contohkan ya. Nanti di teksnya pasti akan ketemu.
Kita cari berikutnya adalah kata ganti tokoh. Kata ganti tokoh kadang-kadang di dalam bercerita kita menggunakan kata ganti orang pertama, pakai kata aku, saya, daku, kami atau kita. Atau menceritakan orang kedua. Ya, kamu, dikau dan kalian. Nah, yang sering ada di dalam cerita nih orang ketiga, pakai kalimat ia, dia, beliau, mereka dan sebagainya, ya. Oke, berikutnya kata seru keterkejutan. Ini contohnya adalah misalnya menggambarkan peristiwa yang tiba-tiba membuat orang jadi tercengang gitu ya. Tiba-tiba ya sesosok makhluk aneh muncul di hadapanku, aku gemetar. Atau di kalimat lain misalnya, wow, suasananya begitu kalang kabut, semua orang lari ketakutan. Tahu kalau menggambarkan ketidaksukaan bisa, kenapa dia yang datang, padahal aku menghendaki ibuku yang datang menemuiku di hari ini. Contohnya ya. Oke. Nah, sekarang kata hubung waktu. Itu kata yang menggambarkan adanya perbedaan waktu ya. Ia mengejar cepat mangsanya, kemudian menerkam cepat. Kata hubungnya adalah kata kemudian. Bisa lalu, selanjutnya dan sebagainya ya. Sekarang yang lain. Dahan-dahan yang bergerak cepat tertiup angin itu akhirnya berguguran dari dahannya. Kalimat yang menunjukkan hubungan waktunya adalah kata akhirnya. Masih ya? Oke. Demikian anak-anak pembelajaran kita di video kali ini. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau ada hal yang harus kita diskusikan selanjutnya. Kalau belum jelas, putar lagi videonya sampai betul-betul kamu menangkap, memahami materinya dengan baik. Kalau bisa sambil membuka buku paket yang ada teks cerita fantasi. Betul tidak nih yang dikatakan Bu Ati tentang cerita fantasi ini? Baik, dari Ibu sampai di sini. Salam semangat berprestasi. Mudah-mudahan hal baik selalu akan kamu dapatkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.